Tahapan kedua adalah pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kaidahnya, seseorang dikatakan fasih di dalam mengucapkan huruf hijaiyah ketika dia mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya. Mari kita latih bersama pengucapan huruf dari A sampai Ya dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf-huruf tersebut. Yang pertama adalah huruf A. Makhraj ketika mengucapkan huruf A berada pada tenggorokan yang terjauh. A, I, U, Ba. Perhatikan. A, I, U, Ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kesalahan pada huruf A biasanya sering terjadi ketika bertemu dengan huruf Ain, sehingga antara huruf Hamzah dengan A seringkali saling mempengaruhi. Contoh, a'udzu yang mestinya dibaca A berubah menjadi a'udzu. Tidak boleh a'u tetapi a'udzu. Tidak dibaca an'amta akan tetapi an'amta. Tidak an'amta tapi an'amta. Yang kedua, huruf Ba. Huruf Ba dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita. Ba, bi, bu. Ketika mati, maka terdengar suara pantulan. Bab. Kesalahan sering terjadi, seringkali ba lupa untuk dipantulkan suaranya. Perhatikan latihan berikut ini. Babi bu bab. Bu bam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Berikutnya huruf ta. Keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas. Ta. Kemudian huruf ta ketika diucapkan terdengar ada nafas yang mengalir, atau dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat al-hamas. Perhatikan. Ta, ti, tu, bat. Tidak boleh membaca huruf ta misalkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi kita. Ta, ti, tu, bat. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, nafasnya tidak mengalir. Bat, ta, bat. Mestinya ta, bat, tab, bat. Perhatikan latihan di dalam irama berikut. Tati, tubat, tutan, tanitat, naminal mut, nimati, tan, tanita. Berikutnya huruf sa. Sa dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Diucapkan dengan suara dan nafas yang terdengar mengalir. Sa, si, su, bas. Biasanya huruf sa terjadi kesalahan pada suara yang tidak mengalir. Jadi sekedar nafas yang mengalir. Sa, si, su, bas. Atau lidah yang keluar terlalu panjang. Sa. Jadi yang tepat adalah ujung lidah disentuhkan dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Sa, si, su, bas. Perhatikan
latihan berikut ini. Sasi subas susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Selanjutnya adalah huruf ja. Dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ja, ji, ju, baj. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ja adalah mengalirnya nafas. Ja, ada nafas yang mengalir. Ja, ci, cu, baj. Padahal kalau kita melihat sifat yang dimiliki huruf ja, dia tidak boleh mengalir nafas karena sifatnya al-jahr, lawan dari al-hamas. Bisa Anda perhatikan buku pedoman tahsin yang telah kami susun. Ja, ji, ju, banj. Perhatikan latihan berikut. Ja, ji, ju, banj. Ju, jan, jani, jajna, minal, mujani, maji, jan, jani, ja. Berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Kesalahan yang paling sering ketika mengucapkan huruf ha adalah seringkali terpengaruh dengan huruf ha. Perhatikan latihan berikut ini. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Selanjutnya adalah huruf kha. Kha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Kha, pangkal tenggorokan. Diucapkan dengan mengalir nafas. Atau lebih praktisnya, pengucapan huruf kha persis terdengar seperti orang yang tidur dalam keadaan mengorok. Kha, khi, khu, bakh, kha. Demikian. Perhatikan latihan berikut ini. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Kesalahan berikutnya pada huruf kha adalah suara yang tidak menebal. Padahal huruf kha memiliki sifat al-isti'la. Ada sebuah kaidah, kulul musta'la al-mufakhamah. Semua huruf yang memiliki sifat al-isti'la mesti diucapkan dengan suara yang tebal. Perhatikan, diucapkan dengan suara yang tebal. Bauh, tidak bah, tapi bauh. Aukha, tidak akha. Khakhihu bauh, tidak khakhihu bah, tapi bauh, menebal suaranya. Selanjutnya pengucapan huruf da. Da diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan bagian gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Da. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit. Da. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering muncul adalah melupakan sifat qalqalah yang dimiliki oleh huruf da. Perhatikan contoh berikut ini. Dadi, du, bad. Du, dan, dani, dadna, minal, mudni, madi, dan, dani, da. Selanjutnya huruf za. Diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas
seperti kita mengucapkan huruf tha. Ujung lidah boleh ditampakkan ataupun tidak nampak. Perhatikan latihan berikut ini. Dzadzi dzubad dzu dzan dzani dzadna minal muzni madzi dzan dzani dza. Kesalahan berikutnya yang suka terjadi ketika mengucapkan huruf dza adalah suara yang seringkali tertahan ketika diucapkan dalam keadaan sukun, atau suara seringkali dipantulkan. Contohnya, wa id qala, atau kesalahan kedua, wa id qala. Yang tepat adalah suara dialirkan dengan lembut. Wa id qala. Tidak wa id qala atau wa id qala. Yadzakkar, tidak yadzakkar. Yadzakkar. Berikutnya adalah huruf ra. Diucapkan dengan menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit. Ra, ri, ru, bar. Perhatikan latihan berikut. Ra, ri, ru, bar. Ru, rar, rani, rarna, minal murni, mari, rar, rani, ra. Selanjutnya, huruf za. Diucapkan dengan cara ujung lidah kita berada di antara dua gigi seri bagian atas dan bagian bawah. Za. Menyerupai dengan pengucapan huruf Z di dalam huruf Latin. Tetapi ingat, huruf za bersifat al-jahr. Artinya, ketika kita mengucapkan huruf za, suara kita mengalir, akan tetapi nafas tidak boleh mengalir. Contoh yang salah seperti ini, za, zi, zu. Seharusnya nafasnya tidak mengalir. Za, zi, zu, baz. Perhatikan latihan berikut ini. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazi, zan, zani, za. Berikutnya huruf sa. Diucapkan sebagaimana kita mengucapkan huruf sa, yaitu ujung lidah di antara dua gigi seri kita. Sa, si, su. Di antara sifat yang menonjol ketika kita mengucapkan huruf sa atau huruf sin adalah sifat as-safir, di mana ketika kita mengucapkan huruf sa ada suara tambahan yang menyerupai dengan suara belalang. Sa, si, su. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Susan, sanisasna, minal musni, masisan, sanisa. Berikutnya huruf sya. Sya dikeluarkan dengan cara mengangkat tengah lidah kita ke langit-langit. Asya. Dan sifat yang dimiliki oleh huruf sya yang paling nampak adalah apa yang disebut dengan sifat at-tafashi, yaitu menyebarnya angin di dalam mulut kita. Asya, asyi, asyu. Perhatikan latihan berikut ini. Syashi, syubash, syushan, shani, shashna, minal mushni, mashishan, shanisha. Selanjutnya adalah huruf sa. Huruf sa sama seperti huruf sin dan huruf za, yaitu lidah berada di antara dua gigi seri. As-sa. Untuk memudahkan pengucapan huruf sa,
Perhatikan sifat as-safir yang dimiliki oleh huruf sha, yaitu suara tambahan yang terdengar menyerupai dengan suara angsa. As-so, as-so, as-si, as-su, as. Ya, jadi terdengar seperti ada suara angsa. As, 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 as-so. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas, su, sa, sa, ni, sas, la, minal, muslima, si, sa, ni, sa. Dan ingat, ketika kita mengucapkan huruf fathah, maka bibir kita tidak boleh diucapkan dengan monyong atau dikumpulkan ke depan. So, satu hal yang mesti kita ingat, setiap mengucapkan huruf fathah, maka dibuka rongga mulutnya dengan sempurna. So, tidak ada huruf fathah yang diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. So, so, termasuk huruf ra diucapkan dengan membuka rongga mulut kita. Ra tidak ro atau bo, terbuka rongga mulut kita. Selanjutnya huruf bo diucapkan dengan menyentuhkan sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas. Boleh salah satu sisi disentuhkan dengan salah satu geraham atas kita, atau boleh juga menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan dua geraham atas kita. Allah. Di antara sifat yang menonjol pada pengucapan huruf bo adalah sifat al-istitalah, yaitu suara kita memanjang dan terdengar lembut suaranya ketika diucapkan. Tidak diucapkan seperti ini, ad-do, fi tadlil, tapi diucapkan dengan suara yang lembut, memanjang suara kita. Fi tadlil, wa tawha, bo, li, lu, baw. Tidak diucapkan do, di, du, tapi bo. Diucapkan dengan menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas. Allah, alli, allu. Perhatikan latihan berikut ini. Dadi, dubaw, dudan, danidan, minal mudlima, didan, danidan. Selanjutnya huruf to. To diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Sifat yang dimiliki oleh huruf to yang mesti nampak ketika kita ucapkan adalah sifat al-isti'la dan sifat al-itbaq. Sehingga dengan dua sifat ini, maka ketika to diucapkan, suara kita terdengar menebal. To, ti, tu, balto. Dan ingat, dalam posisi sukun, to memiliki sifat qalqalah, sehingga suaranya mesti terdengar mantul. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, balto. Tu, tau, tani, tau, naminal mutani, mati, tau, tani, tau. Selanjutnya, pengucapan huruf dha diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dua gigi seri bagian atas sebagaimana kita mengucapkan huruf dha. Yang membedakannya adalah dha memiliki sifat al-isti'la dan sifat al-itbaq yang tidak dimiliki oleh huruf dha, sehingga dha terdengar lebih tipis dibandingkan dengan dha. Dha, dha, dhi, 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 dhi. Lidah kita, posisi lidah berada
di atas. Perhatikan latihan berikut ini. Dhi-dhu-bad dhu-dha-dha-ni-dha-dha-mi dhi-ma-dhi-dha-dha-ni-dha. Selanjutnya pengucapan huruf A dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan seperti kita mengucapkan huruf H. A, I, U, Ba. Kesalahan sering muncul, huruf Ain seringkali diucapkan dengan suara memasuki hidung. A, I. Tidak I, tapi I. A, I, U, Ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, I, U, Ba. An ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Kemudian perhatikan ketika huruf Ain disukun, maka suara kita tidak boleh mati. Contoh, iyyaka na'budu, bukan kana budu, tetapi agak ditekan sedikit, kana budu, iyyaka na'budu. Itu pengucapan huruf Ain. Yang selanjutnya adalah huruf Gha. Diucapkan seperti kita mengucapkan huruf Kha, yaitu diucapkan dari pangkal tenggorokan kita. Yang membedakannya adalah Kha mengalir nafas dan Gha tidak mengalir nafas. Dan keduanya memiliki persamaan, yaitu memiliki sifat al-isti'la. Sehingga kedua huruf tersebut ketika diucapkan, suara kita mesti terdengar menebal. Gha, ri, ru, bal. Perhatikan posisi mulut kita ketika mengucapkan dalam keadaan fathah, tidak dimonyongkan wo, tapi terbuka. Gha, ri, ru. Ketika dhammah, baru bibir kita dimonyongkan sehingga keluar vokal u dengan sempurna. Ru, gha, ri, ru, bal. Perhatikan, tidak bal, tetapi menebal. Bal, al, dan diucapkan dengan suara yang lembut. Al. Perhatikan latihan berikut ini. Ri, ru, bal. Ghan, ghani, ghagna minal mughni maghiran, ghani, gha. Berikutnya pengucapan huruf Fa. Diucapkan dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri kita bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Seperti kita mengucapkan huruf F di dalam huruf Latin. Fa, fi, fu, baf. Suara dan angin mesti keluar dengan lembut. Perhatikan latihan berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Berikutnya pengucapan huruf Qa. Huruf Qaf diucapkan dengan cara menyentuhkan pangkal lidah kita dengan langit-langit bagian belakang. Qa, qi, qu, baq. Diucapkan dengan suara yang tebal dan dalam posisi sukun, maka terdengar pantulan suara. Baq. Perhatikan latihan berikut ini. Qa, qi, qu, baq. Qu, qaw, qani, qaw, qa'na minal muqni, maqi, qaw, qani, qa. Selanjutnya huruf K diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah kita ke posisi di depan huruf Qaf. K diucapkan dengan mengalirkan nafas kita. K. Ki, ku, bak. Terdengar ada suara yang atau nafas yang mengalir. K. Ki, ku, bak. Perhatikan latihan berikut ini. K,
Kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Selanjutnya huruf la diucapkan dengan mengangkat ujung lidah kita, dengan disentuhkan dengan langit-langit. Di depan pengucapan huruf ra, la, li, lu, bal. Perhatikan latihan berikut ini. La, li, lu, bal, lu, lallani, lalna, minal, mulni, mali, lallani, la. Selanjutnya huruf ma diucapkan dengan cara merapatkan dua bibir. Ma, mi, mu, bab. Perhatikan latihan berikut ini. Ma, mi, mu, bab, mu, mam, mani, mamna, minal, mumni, mami, mam, mani, ma. Huruf na, caranya menyentuhkan ujung lidah kita di antara posisi ro dengan la. Na. Perhatikan latihan berikut ini. Nani, nuban, nunan, naninan, naminal, munni, maninan, nanina. Selanjutnya huruf wa diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. Wa, wi, u, bau. Perhatikan latihan berikut ini. Wa, wi, wu, bau, wu, waw, wani, wawna, minal, muni, mawi, waw, wani, wa. Selanjutnya huruf ha dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh, sama seperti kita mengucapkan huruf a. Ha, ha, hi, hu, bah, hu, han, hanihah, naminal, muhni, mahi, han, haniha. Perhatikan huruf ha seringkali diucapkan dari dada. Ha. Ingat, di dalam makharijul huruf kita tidak mengenal pengucapan huruf-huruf dada. Tidak ha, tetapi ha. Tidak ihdina, akan tetapi ihdina. Selanjutnya setelah huruf ha adalah huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Perhatikan latihan berikut ini. Ya, yi, yu, bai, yu, yai, yani, yaina, minal, muini, mayi, yai, yani, ya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan kita pada tahapan kedua.